Dahulu kala, di kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bijaksana yang memimpin kerajaan dengan adil. Sang raja memiliki dua orang putri, yakni Putri Galuh Ajeng dan Putri Chandra Kirana. Putri Galuh Ajeng adalah anak sulung yang dikenal dengan sifat angkuh dan penuh rasa kisah. Berbanding terbalik dengan dirinya, sang adik Putri Chandra Kirana justru memiliki sifat yang ramah, lemah lembut, serta baik hati. Suatu hari, raja pun memanggil kedua putrinya karena mereka telah kedatangan tamu dari kerajaan Karuhipan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ayahanda? Apakah ayahanda memanggil kita? Ya putriku, kita kedatangan Raden Inu. Apa hubungannya dengan kami ayahanda? Hubungannya, salah satu putri ayah akan menikah dengan Raden Inu. Siapakah di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah? Ayah sudah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu. Keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Maaf ayah, baru ingin pergi ke belakang. Permisi. Terima kasih ayahanda. Saya senang. Sama-sama putriku, mari kita persiapkan segalanya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Putri, kenapa engkau tanpa kesal? Kenapa? Kenapa selalu Chandra Kirana yang beruntung? Dayang, apakah kau tahu bagaimana caranya agar aku bisa menyingkirkan Chandra Kirana? Putri, di luar kerajaan, aku mengetahui bahwa ada seorang dukun hebat. Kau bisa menemuinya untuk menghancurkan Chandra Kirana. Baiklah, aku akan ke sana. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit dalam pikirannya. Ia dengan segera mendatangi sebuah gubuk milik sang nenek sihir. Permisi, apakah ada orang di dalam? Aku sudah menunggu kedatanganmu, Galuh Ajeng. Ada apa, Galuh? Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Apa yang kau ingin lakukan, gadisku? Aku ingin kamu mengutuk Chandra Kirana agar ia menjadi sesuatu yang menjijikan. Baiklah, aku akan mengutuk Chandra Kirana agar ia tidak menikah dengan Raden. Baiklah, akan kutunggu kabar baik darimu. Baiklah, setelah ini aku akan meracik ramuan untuk mengutuknya. Ini imbalan dariku untukmu. Senang bekerja sama dengan dukun seperti ini. Keesokan harinya, Chandra Kirana pun pergi ke pasar untuk membeli keperluan demi menyambut kedatangan sang Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai, dan di sungai tersebut, ia dihadang oleh seorang perempuan tua. Kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Siapa kau? Diam! Aku datang kemari untuk menyihirmu menjadi keong. Menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Sudah! Terima saja nasibmu. Tidak! Chandra Kirana, kau akan mendapatkan kembali bentuk tubuh manusiamu ketika pada siang hari. Tapi ketika menjelang malam, kau akan berubah menjadi keong kembali. Kutukan ini akan hilang jika kamu bertemu dengan Raden. Selamat tinggal, Chandra Kirana. Dan pada akhirnya, Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai sehingga terdampar di desa Dadapan. Keong yang sangat cantik. Aku akan membawamu pulang. Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu, dia beranjak untuk beristirahat sejenak di kursi.
mencari ikan. Kalau tidak, aku mau makan apa? Aku harus mencari ikan. Nenek itu pun kembali pergi mencari ikan di sungai. Kemudian, melihat suasana rumah yang sepi, Kirana berubah ke wujud manusianya. Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Oh ya, tadi kan ada seorang nenek yang membawa aku ke sini. Kasihan sekali dia. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku harus membuatkannya makanan. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian, nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Namun, sesampainya di rumah, nenek dibuat sangat terkejut karena di meja makan sudah tersedia berbagai masakan yang sangat enak. Siapa yang memasak semua ini? Kenapa banyak sekali makanan? Begitu pula pada hari-hari berikutnya, nenek mengalami kejadian yang serupa. Aroma lezat apa lagi ini? Sebenarnya siapa yang memasaknya? Hingga keesokan paginya, nenek pun berniat untuk mengetahui apa yang terjadi pada saat ia pergi mencari Aku harus mencari ikan dan aku harus mencari tahu siapa sebenarnya menyiapkan semua makanan ini. Nenek lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Setelah beberapa saat, nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Siapa kamu wahai gadis yang cantik? Dan dari mana asalmu? Aku adalah Chandra Kirana dari kerajaan Daha yang dikutuk menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena ia merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu. Tapi kalau sudah iri, apapun akan dia lakukan. Ya sudah, kamu tinggal di sini dulu ya, nak. Terima kasih, Nek. Pengawal, intinya aku harus menyamar menjadi rakyat biasa untuk mengamankan Raden. Baik Raden, apakah aku harus menemanimu Raden? Tidak perlu, aku akan mencarinya sendiri. Hati-hati dalam perjalananmu Raden. Baiklah pengawal. Nenek sihir yang mengetahui hal tersebut kemudian menyamar menjadi nenek tua biasa untuk menemui Raden Inu Kertapati. Kau sedang mencari Chandra Kirana? Siapa kau? Tenang saja, nak. Aku akan menunjukkan di mana desa Raden. Di sana kau akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Terima kasih atas pertolonganmu. Nenek tua itu adalah orang yang sangat sakti. Raden Inu pun diberikan arah yang salah. Tolonglah nak, sudah beberapa hari ini kakek belum makan nak. Ini kayak saya ada sedikit Perjalanan, Raden Inu justru bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Terima kasih nak, jangan kau ikuti arahan petunjuk dari nenek tua tadi nak. Dia sebenarnya adalah seorang nenek sihir nak. Dia memberikan arah petunjuk yang salah padamu.
Lalu apa yang harus kulakukan kek? Ikutilah aliran sungai ini. Nanti di tepi sana kamu akan menemukan desa dadakan. Baiklah, terima kasih. Saya kembali ke perjalanan saya. Berhati-hatilah dalam perjalananmu anak muda. Baik kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu Kertapati di desa Dadakan. Ia pun menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di sana ada rumah. Mungkin aku bisa beristirahat sebentar di sana. Setidaknya aku mendapatkan seteguk air. Aku sangat lelah seharian perjalanan ini. Di gubuk itu, ia sangat terkejut karena justru ia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dan nenek sihirnya pun hilang karena perjumpaan itu. Raden Inu, Bukankah kau Chandra Kirana? kenapa kau ada di sini? Ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang ayo kita pulang. Ayahmu sudah menunggu. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Nenek, ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak ingin meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa. Pulanglah, Nak. Pasti kamu merindukan keluargamu. Dan pasti keluargamu merindukanmu. Begini saja, Nek. Nenek hidup bersama kami di istana. Baiklah, bagaimana kalau Raden istirahat di dalam terlebih dahulu? Baiklah, Nek. Terima kasih. Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana, dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Sang raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya, Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Maafkan aku, Raden Inu. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Udah ini berkali-kali lewat ya guys, tetangga. Sudah saatnya mereka dikasih. Lalu jangan gitu berulang. Sebelas tiga buang. Pinsi guys, pinsi. Selamat datang di Sultan Siang kali ini sidang sedang berlangsung. Tolong bantu aku. Bukan aja kita mau. Kecil-kecil.